Lihat semua? Ya. Ada yang nggak masuk? Ya. Coba. Namanya. Izin keluar kata. Ada siapa ini? Ada. Izin sama ya. Yang lain semua. Belajar tentang teks prosedur ya. Nah, kemarin kan kita sudah pelajari tentang awal-awal ada teks deskripsi ya, masih ingat? Ya. Ada teks cerita fantasi juga masih ingat? Ya. Tidak? Tidak ingat? Buka halaman 69. Buka halaman 69. Kemarin kita sudah mempelajari tentang teks deskripsi, sudah mempelajari tentang teks cerita fantasi, puisi rakyat. Masih ingat ya? Masih ingat kan tentang puisi rakyat dan cerita fantasi kemarin? Apa itu cerita fantasi? Apa? Cerita yang tidak nyata atau hasil dari karangan penulis ya. Itu cerita fantasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Ada yang pernah mendengar tentang prosedur atau kata-kata prosedur? Nah, setahu kalian apa sih itu teks prosedur? Emil, ada yang tahu? Teks yang berisi langkah-langkah petunjuk atau panduan untuk melakukan sesuatu dari kata prosedur. Prosedur ini langkah-langkah atau tahapan. Jadi kalian setiap beli jajan, beli mie misalnya, mie sedap, indomie, itu kan di belakang pernah kalian baca tulisan yang di belakang? Di belakang bungkusnya itu kan ada cara penyajian atau cara memasaknya. Yang pertama buka bungkusnya terlebih dahulu, ya pisahkan mie dengan bumbu, lanjutkan dengan merebus air, yang seperti itu. Nah itu kan ada tahapan-tahapan. Nah itu salah satu contoh dari teks prosedur. Apa tadi teks prosedur? Masih ingat? Tadi bagian yang diberikan sama kalian. Teks prosedur adalah teks yang berisi
itu disebut teks prosedur. Jadi kalau kalian sering melihat ada di pamflet atau di kemasan-kemasan mie instan, kemasan-kemasan kopi misalnya, di dalam kemasan kopi juga ada cara-cara atau teks prosedur untuk membuat kopi. Apa saja? Itu biasanya ada beberapa tahapan saja. Kan gampang ya membuat kopi. Tapi kalau tidak diberi tahapan kan bisa jadi ada orang yang tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu cara membuat kopi. Bisa jadi dikasih air mentah ya kan? Jadi harus diberikan tahapan. Untuk apa sih, Bu? Untuk memberikan petunjuk melakukan sesuatu secara benar atau secara berurutan agar hasil akhir dari pembuatan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, ini ada di bagian tujuan dari adanya teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur. Nah, untuk mengetahui apa saja sih bagaimana teks tersebut bisa diketahui sebagai teks prosedur. Mungkin ada yang sudah belajar ciri-ciri dari teks prosedur. Bisa ditandai dengan adanya apa? Tadi sudah dijelaskan. Berisi panduan langkah-langkah. Tentu ya, karena tadi ada langkah-langkah. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Tapi kita bahas satu persatu. Ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja aktif. Menggunakan kata kerja aktif. Maksudnya kata kerja aktif apa? Kan ada kata aktif, ada kata pasif, ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Kalau dilihat dari katanya aktif dan pasif. Kata kerja aktif itu misal artinya subjeknya itu yang melakukan pekerjaan. Subjek sebagai pelaku yang artinya setiap subjeknya itu melakukan sesuatu. Misal Evan sedang belajar, atau Evan sedang menulis materi yang diajarkan oleh guru. Evan sedang menulis. Berarti subjeknya yang mengerjakan sesuatu atau berperan sebagai pelakunya, gitu ya. Nah, kalau kata kerja pasif apa, Bu? Terfokus pada objeknya. Jadi subjeknya itu yang terkena tindakan. Subjeknya itu kan seseorangnya. Nah, objek itu kan biasanya benda ya, berupa benda. Misal contohnya selimut yang ada di kamarku sudah dicuci. Kan selimut itu sebagai objek. Subjeknya siapa? Aku kan? Aku ya. Tapi disamarkan menjadi di kamarku. Jadi subjeknya selimut. Selimut yang berada di kamarku
sudah dicuci. Misal. Nah, itu kan kalimat pasif. Karena apa? Karena subjeknya itu tidak menjadi tokoh utama. Anggaplah seperti itu. Jadi terfokus pada objeknya. Kalau objeknya dahulu yang disebutkan dan lebih fokus pada objeknya, itu disebut kalimat pasif. Kalau misal subjeknya yang jadi tokoh utama yang dibahas, subjek diri kalian atau seseorang yang melakukan, nah itu disebut dengan kata kerja aktif. Nah, kalau di teks prosedur menggunakan kata kerja aktif karena yang akan melakukan itu adalah subjek. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua, bersifat universal. Apa sih universal? Apa maksudnya universal? Luas atau keseluruhan. Arti dari universal itu luas atau keseluruhan. Jadi maksudnya teks prosedur itu bersifat universal, yaitu setiap orang siapapun bisa mengikuti langkah-langkahnya atau dapat mengikutinya. Setiap orang dapat mengikuti langkah-langkahnya. Bersifat universal. Jadi kalau kalian jika ada langkah-langkahnya kan lebih memudahkan. Walaupun kalian tidak tahu, misal apa ya? Cara membuat slime. Misalnya kan sekarang banyak. Nah, kalian tentu pernah melihat tutorial di YouTube. Biasanya anak-anak zaman sekarang itu kalau sedang makan, kalau tidak nonton YouTube gak enak. Ya, biasanya itu banyak juga ya nonton tutorial. Kalau yang cewek-cewek mungkin bisa tutorial skincare, tutorial hijab, tutorial pasmina ya. Nah, itu kan banyak di situ tutorial. Nah, tutorial itu juga termasuk dalam prosedur karena ada langkah-langkah yang harus diikuti. Nah, di situ yang disebut dengan bersifat universal karena kalau ada langkah-langkahnya setiap orang tentu akan dapat mengikuti asal ada langkah-langkah tersebut ya kan, memudahkan kita walaupun pada awalnya kita tidak tahu bagaimana sih cara melakukannya, tapi karena kita searching di Google atau mencari tutorial di YouTube, nah itu bisa memudahkan kita untuk mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Yang ketiga ada mengandung tahapan atau urutan kegiatan untuk melakukan sesuatu atau adanya langkah-langkah tadi ya. Adanya langkah-langkah. Teks prosedur itu cukup mudah untuk diketahui. Ya kalian lihat saja kalau ada langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu itu pasti bisa dipastikan bahwa itu merupakan teks prosedur karena ada tahapan atau langkah-langkahnya. Jadi prosedur itu kan menginginkan atau bertujuan untuk membuat kita mengikuti langkah-langkahnya agar mencapai tujuan. Jadi kalau ada langkah-langkah dan tahapan bisa dipastikan itu merupakan teks prosedur. Masuk ya? Itu guys. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Ini menggunakan kata keterangan. Keterangan menggunakan kata keterangan. Menggunakan kata keterangan rincian waktu. Bulan dan sebagainya. Jadi kalau teks prosedur itu biasanya menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu, tempat, ukuran dan sebagainya. Atau juga ada cara-cara. Yang dimaksud di sini
kalau kita membuat cara apa sih biasanya ya, prosedur itu yang paling mudah. Misal tadi ya sudah dijelaskan cara membuat irisan. Jadi kan ada ukurannya. Misal panaskan atau panaskan air 1 sampai 2 gelas ya kan gitu di bagian belakang mie instan. Kan ada seperti itu ya. Ada 1 sampai 2 gelas air. Panaskan 1 sampai 2 gelas air atau misal 100 mili, 200 mili seperti itu ya, 500 mili. Nah itu kan ada takarannya, ada ukurannya. Kalau misal cara membuat roti misal, gunakan ragi dan diamkan selama 1 jam. Misalnya kan ada rincian waktunya. Nah, itu ada rincian, salah satunya bisa menggunakan rincian waktu, bisa menggunakan tempat, bisa ukuran, atau cara-cara yang lain. Kalau misal mencuci tangan ukuran menggunakan keterangan apa? Biasanya ukuran, biasanya tuangkan sabun secukupnya. Itu kan ada ukurannya juga ya, secukupnya kalian saja, sesuai kebutuhan kalian saja. Nah di situ kan juga ada ukurannya ya. Yang kelima, yang kelima itu menggunakan kalimat imperatif. Ada tahu kalimat imperatif? Enggak tahu. Kalimat imperatif. Imperatif itu kata perintah atau kalimat perintah. Kalau sudah kalimat perintah kalian sudah mengerti kan? Gimana? Ayo. Ya, pokoknya yang merintah, kalimat yang merintah aja ada bu gitu ya. Ya benar sih. Jadi kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah, baik meminta atau melarang. Jadi tolong tutup pintunya. Misal Agra tutup pintunya. Itu kan sebuah kalimat perintah ya. Perintah yang meminta. Atau misal saya bilang, Ira, jangan rame. Jangan rame itu juga perintah, tapi menggunakan perintah larangan. Jadi baik meminta maupun melarang itu termasuk dalam kalimat imperatif atau kalimat perintah. Jadi dalam teks prosedur itu pasti ada kalimat imperatif atau perintahnya, menyuruh kalian melakukan sesuatu. Misal tuangkan air yang mendidih ke dalam gelas. Tuangkanlah misal. Tuangkanlah itu kan termasuk kata atau kalimat perintah. Tuangkanlah air yang mendidih ke dalam gelas yang telah disediakan. Nah, itu perintah, memerintahkan kalian untuk menuangkan air tersebut. Tuangkanlah atau aduklah, atau misal kukuslah, potonglah. Oh ya, termasuk kalimat imperatif. Kalimat imperatif bisa apa saja tadi? Bisa meminta dan melarang ya. Jadi apapun yang berbentuk perintah, baik itu meminta atau melarang, itu termasuk di dalam kalimat imperatif di ciri-ciri teks prosedur. Yang keenam atau yang terakhir, menggunakan konjungsi. Nah, ini apakah juga tahu? Konjungsi itu apa sih? Siapa tadi? Konjungsi apa? Apa Mandi? Apa Sandi? Apa Hana? Konjungsi itu kata hubung. Maksudnya kata hubung? Kata-kata yang menghubungkan, baik itu
itu menghubungkan klausa, baik itu menghubungkan frasa, baik itu menghubungkan kalimat, baik itu menghubungkan paragraf, kata paragraf. Biasanya itu konjungsi ini yang paling mudah. Apa sih contohnya? Dan, atau. Jadi sebenarnya kenapa? Dengan, apa lagi? Serta. Nah ini ada menggunakan konjungsi ini ada di nanti di materi kaidah pembahasaan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut kalau sudah sampai di materinya ya. Jadi sekarang kalian hanya perlu tahu menggunakan konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata hubung, kata-kata yang menghubungkan dua frasa atau dua klausa. Klausa tuh misalkan tadi Evan sedang menulis. Evan sedang menulis itu kan satu klausa. Evan sedang menulis. Terus ada lagi klausa Andra sedang berbicara. Nah, dihubungkan dengan kata apa tadi? Serta. Misal Evan sedang menulis serta Andra sedang berbicara. Nah, ini menggabungkan dua klausa ini. Menghubungkan. Nah, karena itu disebut dengan kata apa? Kata konjungsi atau kata hubung. Yang menghubungkan ini loh, yang menghubungkan dua klausa ini. Yang ada di tengah-tengah itu disebut kata hubung atau konjungsi. Nah, itu ciri-ciri dari teks prosedur. Bisa ya untuk menentukan teks prosedur kalau melihat ciri-ciri ini? Bisa ya? Oke. Tidak ditulis. Kita lanjut ke jenis-jenis. Jenis-jenis dari teks prosedur. Jadi teks prosedur itu ada beberapa jenis. Jenis-jenis teks prosedur. Nah, teks prosedur itu dibedakan dari jumlah biasanya, jumlah langkah-langkah. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana. Dari katanya saja kan sederhana. Biasanya ini yang paling gampang atau paling sedikit. Gampang diikuti, gampang diketahui biasanya ya. Teks prosedur. Apa sih teks prosedur yang sederhana ini? Biasanya berisi tahapan dan material yang tidak terlalu banyak. Yang tidak terlalu banyak dan hanya membutuhkan 2 sampai 4 tahapan. Berisi tahapan dan material yang tidak terlalu banyak, hanya membutuhkan 2 sampai 4 tahapan. Jadi tahapannya cuma sedikit. Dan biasanya karena tahapan yang sedikit itu langkah-langkahnya tidak bisa dibolak-balik. Harus ikuti tahapan dari 1 sampai 3 misal. Nah, contohnya apa sih? Menghidupkan laptop misal. Ada yang sudah tahu kan caranya menghidupkan laptop? Seperti apa? Trigger tombol pojok kanan atas. Jangan kita pencet tombol ya.
punya tombol, kemudian sign in atau masuk. Biasanya kan ada harus sign in dulu. Ya, atau mematikan laptop. Cara mematikan laptop seperti apa? Klik Windows. Setelah itu klik shutdown. Udah, setelah itu biasanya dua ya tahapannya. 3. Misal carilah icon Windows, kemudian klik icon tersebut. Selanjutnya cari yang bertuliskan shutdown, kemudian klik sudah, dan tunggu hingga layarnya mati. Udah, nah itu tahapan-tahapan sederhana yang hanya membutuhkan 2 sampai 4 tahapan saja, dan itu tidak bisa dibolak-balik. Masa kita sudah dulu baru cari Windows gitu kan? Tidak memungkinkan ya, tidak mungkin. Jadi harus cari Windows dulu, terus sudah, setelah itu tunggu layarnya mati seperti itu. Jadi berisi tahapannya itu hanya 2 sampai 4 tahapan. Karena itu disebut dengan tahapan yang sederhana atau text prosedur sederhana. Kemudian yang kedua ada text prosedur, tahu? Prosedur apa? Protokol. Ngerti protokol? Tahu. Apa? Apa protokol ini? Dari bisa dilakukan secara fleksibel. Artinya apa sih Bu kalau di tahapan ini bisa dilakukan secara fleksibel? Fleksibel itu apa? Fleksibel itu leluasa. Ya, leluasa. Jadi ketika kita mengetahui ada teks prosedur yang ada tahapan-tahapannya, kalau misal tahapannya itu bisa kita gunakan secara fleksibel atau tidak perlu berurutan. Setelah nomor 1 baru nomor 2, nomor 2, nomor 3 seperti itu, atau bisa digunakan dari terserah kita mau melakukan nomor 3 dulu, mau melakukan nomor 5 dulu, tapi tujuannya tetap terpenuhi atau barangnya tetap jadi. Nah, itu namanya teks prosedur protokol. Tahapannya bisa dilakukan secara fleksibel. Contohnya apa sih? Lagi-lagi merebus mie instan. Nah, di sini tuh pasti ada beberapa setting. Ada yang merebusnya mie-nya dulu, kemudian bumbunya baru dituangin, atau misal nunggu mie-nya matang dulu, terus ditaruh di piring, baru bumbunya yang dimasukin, atau bumbunya dulu yang dituang, kemudian nunggu mie-nya matang, kemudian dicampur. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi itu pasti ada beberapa yang berbeda, tapi tetap akhirnya mie-nya bakalan jadi, mie-nya bisa kalian makan. Terus ada juga nih, pasti ada juga yang melewatkan tahap merebus. Ya kan? Pasti ada yang melewatkan tahapan merebus. Apa artinya? Kalian makannya mentah. Mie-nya diremes, terus dikasih bumbu, dicampur, udah, itu aja. Tapi tetap bisa dimakan. Tidak sehat. Tapi tetap bisa dimakan. Yaitu artinya mencapai tujuan dari membuat mie instan. Nah, itu lebih instan lagi, tidak perlu dimasak. Lebih instan. Tetap enak ya? Tetap enak, pasti suka. Saya juga suka soalnya. Tuh, kalau teks prosedur protokol itu, jadi tahapannya itu bisa dibolak-balik. Tapi tujuannya tetap bisa dicapai. Kalau membuat mie, ya tujuannya tercapai. Membuat mie tersebut, mie-nya jadi. Tapi tahapannya bisa dibolak-balik sesuka kalian. Mau mie-nya nggak usah dimatangin, nggak usah direbus, mie-nya langsung mie-nya dimasukin ke air yang dingin, terus didiemin sampai mengembang. Bisa aja yang ada yang suka seperti itu. Mungkin
Ada yang di sini seperti itu? Ya. Menunggu pakai air hangat, air termos. Nah, tapi tidak enak. Tapi tetap bisa dimakan. Tapi akhirnya kan tujuannya tetap teknologi. Tapi bisa dibolak-balik seperti itu ya tahapannya, atau bisa diganti. Gitu. Dan selanjutnya ada next prosedur. Yang terakhir, next prosedur kompleks. Sebenarnya dari kata ini sudah kalian ketahui ya. Kata kompleks dan juga urutannya yang seperti ini. Next prosedur kompleks ini berisi tahapan yang detail. Berisi tahapan yang detail dan lebih rumit. Teks prosedur kompleks ini kan tahapannya lebih banyak biasanya dari teks prosedur sederhana dan protokol, dan biasanya lebih rumit, membutuhkan waktu, langkah-langkah yang lebih banyak daripada yang lain. Contohnya apa? Menurut kalian tahapan-tahapan apa sih yang susah? Apa Anda? Mainan. Merakit Lego. Merakit Lego itu juga salah satu tahap bentuk teks prosedur kompleks. Kalau kita bisa menjelaskan tahapan-tahapan, membuat kita harus menentukan bentuknya terlebih dahulu ya. Juga harus menyusun satu-satu Legonya, yang kadang ada Lego yang sangat kecil, itu lebih rumit lagi. Bisa selesai sehari 24 jam itu. Kalau misal tidak menggunakan tahapan yang benar atau tidak pro lah intinya. Apalagi ada tahapan-tahapan apa lagi yang menurut kalian susah? Jawab. Ada yang suka memasak? Suka? Tahu cara membuat risol? Tahu ya. Tahu cara membuat risol. Nah, tahapan membuat risol susah nggak? Susah apa saja misal? Banyak. Pengadaan tepungnya saja lama ya. Harus takarannya harus benar. Gak boleh kekentalan, gak boleh kecairan. Ukurannya harus tepat, timbangannya harus benar. Terus selanjutnya juga memasaknya juga, kulitnya itu apinya tidak boleh terlalu besar. Ya, banyak tahapannya. Itu belum membuat kulitnya, belum membuat isiannya. Terus kemudian harus digoreng lagi. Nah, itu tahapannya rumit. Itu kalau dibuat teks prosedur itu satu kertas sepertinya kurang. Dari bahan-bahannya, kemudian cara membuatnya, dari cara membuat kulitnya, cara membuat isiannya, kemudian akhirnya digoreng. Kalau yang gampang apa Bu? Teks prosedur membeli risol. Nah, itu gampang. Ada di teks prosedur sederhana, tinggal jalan, siapkan uang, beli, bayar, udah. Sudah ya, ngerti seperti itu. Ada teks prosedur kompleks tadi. Kalau kita membuat sendiri tahapan-tahapan yang susah itu, yang sulit, lebih rumit, membutuhkan langkah-langkah dan waktu yang lebih banyak, itu disebut dengan teks prosedur kompleks. Kalau yang gampang tadi sederhana. Ya tadi kalau mau yang lebih cepat atau teks prosedurnya lebih sederhana, kita tinggal membeli risolnya. Jalan, siapkan uang, bayar, ambil risolnya, bayar, pulang, makan. Ya, lebih gampang. Oke, itu jenis-jenis teks prosedur. Oke, lanjut kita bahas di sini. Dibuka di halaman 71.
Ini. Jadi sudah dibaca ini di rumah. Saya kasih waktu berapa menit ya? 5 menit cukup. 7 menit baca. Yang ini. Hidup sehat dan bugar. 7. Yang satu 8 menit. Selesai. Bisa. Ayo baca.